Uang berguna ketika dibelanjakan. Kak, penghasilan saya 5 juta nih sebulan. Bisa nggak saya traveling ke Eropa? Iya, iya. Lo list aja dulu. Buat nikah, berangkatin orang tua gue umroh. Beli rumah jadi mobil, laptop, atau jadi kamera. Beli sneakers, liburan ke Jepang. Lah, gue juga masih ada utang. Iya. Welcome to BNI Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Iyas Lawrence dan saya adalah host untuk hari ini. Dan kebetulan hari ini kita akan berbicara seputar financial planning. Cuman I think when it comes to financial planning kan memang agak sedikit berat kalau kita ngebahas dengan seorang expert dengan apa yang harus kita lakukan dan tidak lakukan. Cuman hari ini kayaknya gue mau sedikit mendapatkan cerita kali ya. And so please welcome ada Jonathan End di sini. Halo. Krunya boleh minta tolong ada tepuk tangan dikit gitu loh, ya kan? Gitu dong. Jarang-jarang kita ke tempat orang, biasanya kan di rumah lewat Zoom gitu ya kan. We're gonna talk about financial planning gitu. Yep. Dan tadi kita ngebahas sedikit di belakang, kayaknya kalau ngomongin itu ada porsinya masing-masing nih, financial planner sendiri gitu. Betul. Cuman gue pengen lo menjelaskan financial planning ke anak 10 tahun. What is financial planning to a 10-year-old? Oke, jadi konsep financial planning itu gampang. Sebenarnya uang itu berguna ketika dibelanjain. Yeah. Misalnya lo punya 100 juta nih di tabungan, gak guna. Tapi ketika 100 juta lo belanjain jadi mobil misalnya, bisa dipakai buat ngantar lo kerja gitu kan. Atau misalnya jadi laptop atau jadi kamera, bisa dipakai buat ngambil foto, ngambil gambar, dipakai buat kerja juga menghasilkan uang, itu jadi berguna gitu kan. Nah jadi uang berguna ketika dibelanjakan, masalahnya dibelanjakan apa gitu kan. Itu sederhananya financial planning atau perencanaan keuangan. Betul, jadi uang itu kalau ngedapetinnya susah. Iya. Itu kan, ngeluarinnya jangan segampang itulah. Direncanain dulu. Bener. Mungkin salah satu quote yang gue suka dari lo adalah uang adalah sebuah tool. Iya, betul. It's not a goal, Yep. it's a tool gitu. Yeah. Cuman gue pengen nanya nih, apa sih pengertian dari perencanaan keuangan yang mungkin orang suka salah tangkap gitu? Oke. Balik lagi, jadi menurut gue kita perlu ngeset dulu tujuan finansial kita itu apa. Oke, tujuan finansial itu apa sih? Sesimpel gini, dalam hidup kira-kira kita tuh mau ngapain sih? Apa yang bikin kita bahagia? Gitu kan, misalnya, gue bahagia kalau gue berkeluarga gitu kan. Gue sangat memimpikan punya keluarga yang harmonis. Berarti lo berkeluarga, ada dana pernikahan di situ. Ya dong. Masa nikah nggak butuh duit gitu kan. Terus juga lo nanti keluarga gue akan tinggal di rumah yang seperti apa? Ya dong. Kalau lo mau punya anak, berarti anak gue butuh uang buat pendidikan juga. Mungkin gue juga butuh, kalau cewek ya, lo akan butuh buat persalinan segala macam. Itu kan juga ada biaya, gitu kan. Nah ini kan mulai lo list aja dulu. Lo list sehingga lo tahu, ternyata buat nikah gue butuh misalnya 200 juta. Buat biaya beli rumah gue butuh 1 M. Wah, udah 1,2. Nah, jadi penting nggak lo beli boba? Iya. Tapi itu mimpi besar berarti. Betul. Do you categorize your dreams? Apakah itu salah satu hal sebelum melakukan pengaturan keuangan, memiliki kategori untuk mimpi kita masing-masing? Misal mimpi kecil, mimpi besar gitu. Ada seperti itunya? Sebaiknya gini, balik lagi kan sebenarnya ini sangat personal ya. Financial planning itu personal, tiap orang bisa beda-beda. Nah makanya balik lagi, apa yang bikin lo bahagia? Tujuan hidup lo apa? Ada orang yang kayak, gue pengen berangkatin orang tua gue umroh. Kalau memang itu bikin lo bahagia ya silakan. Gitu kan. Nah sekarang masalahnya umroh butuh berapa? Misalnya umroh butuh 100 juta atau 50 juta gitu kan. 100 juta buat ayah dan ibu sepasang gitu kan.
Ya udah, jadi lo kumpulkan lah uang. Atau lu cuman sayang ibu lu. Jadi ibu lu aja yang dikirim, itu enggak apa-apa ya. Ayah nabung sendiri ya. Ayah nabung sendiri ya. Bisa juga. Atau mungkin gini, mungkin ayahnya masih bekerja gitu kan. Jadi ya udah ya, aku bantu nih buat ibu gitu kan. Bisa juga. Nah, jadi kalau itu kan lo cuma butuh mengumpulkan uang 50 juta, 100 juta sehingga akhirnya umroh. Apakah lo butuh ngumpulin 1 M? Enggak juga gitu. Nah, jadi ini kita tabung pelan-pelan dan enggak harus yang aneh-aneh loh. Misalnya kayak lo mau beli sneakers, tapi ya lo nabung dulu, bukan jangan langsung asal beli, harus direncanakan. Takutnya malah lo beli sneakers malah, lah gue juga masih ada utang, belum dibayar, bayarnya pakai apa? Malah jadi ketika teman lo ngechat, lo tiba-tiba lo blok, lo hilang, gitu. Jangan gitu juga. Jadi kalau if we go personal gitu ke diri lo sendiri, financial planning ini dikenalin ke lo lewat siapa dan kapan? Sebenarnya secara nggak langsung ya, gue menerapkan financial planning dari gue kecil, dari SD. Kira-kira dulu gue cukup pelit pas SD. Jadi gue temen lu dikit ya pasti. Gue SD tuh di tahun 90-an gue udah SD. Iya. Mungkin lo belum lahir. Belum. Nah, jadi gue ceritain dulu, gue dikasih uang jajan tuh 100 perak sehari. 100 perak itu ya zaman gue ya, tuh masih bisa beli permen 4, jangan sedih. 4 ya? Masih 25 perak harga 1 permen. Dan dulu harga komik, gue suka baca komik, Dragon Ball apalah segala macam. Harga komik itu masih 3.000 perak. Nah, jadi gue mikir, jadi setiap bulan setiap hari gue dikasih cepek, setiap bulan gue dikasih jatah beli 1 komik. Terus gue berpikir, kalau cepek ini gue tabung dalam sebulan, gue bisa beli 1 komik lagi, jadi gue bisa baca 2 komik. Iya. Nah, jadi daripada gue jajan tuh, duit cepeknya nggak gue jajanin. Jadi tiap hari gue dikasih bekal juga. Sama nyokap kan, bekal mie instan di Tupperware yang kalau udah siang udah kotak ya. Iya. Atasnya berembun Tupperware ya. Iya. Udah kotak tapi masih enak kan. Iya. Jadi gue makan itu, uangnya gue tabung, di akhir bulan gue bisa beli komik lagi. Nah, itu kan sebenarnya financial planning. Lo menunda menunda uang lo keluarin buat hal-hal yang kecil buat mencapai tujuan yang lebih besar. Gitu. Jadi nggak harus kayak financial planning harus beli rumah, harus apa, enggak juga. Bisa juga kayak lo mau liburan gitu kan, ada budget juga, lo nyisihin budget. Atau lo mau beli kamera, lo mau beli mobil juga bisa. Oke. Berarti ini bisa buat semua orang ya? Bisa buat financial planning ini dan sesuai mimpi atau kategori keinginan masing-masing gitu. Iya. Mungkin financial planning lo gitu, kalau bisa cerita sedikit, what was your biggest financial planning moment gitu? Adakah satu target yang gue mau banget punya itu dan caranya mencapai itu gimana? Ya, nah gue ini mungkin juga gue anak bungsu ya, anak bungsu 3 bersaudara kan, dan jarak gue dengan kakak kedua gue tuh 6 tahun, bedanya cukup jauh. Lumayan. Jadi gue dikekep banget nih sama nyokap. Terus gue kayak, gue pengen punya rumah sendiri gitu kan, tinggal sendiri gitu. Jadi itu jadi motivasi gue, gimana caranya di usia 30, sebelum 30 gue udah punya rumah. Nah, jadi ya udah gue ngumpulin tuh duit. Gue benar-benar kumpulin kayak cari side job. Dari umur? Dan gue baru nge-soal financial planning beneran nih dari umur 26-27. Oke. Jadi sebelum itu ya gue tabung aja. Cuma kan tabung sebenarnya nggak terlalu efektif ya. Itu di otak gue ya, maksudnya sampai gue kuliah, kayaknya sampai awal-awal gue kerja, gue kira menabung itu adalah financial planning gue. Ngerti ya? Iya. Gue kira dengan gue naruh uang di situ, gue udah planning nih. Tapi gue nggak tahu itu gue tabung buat apa. Iya, yang betul, pada akhirnya, gue butuh ini, gue pakai. Dan Betul. itu ternyata mungkin salah kali ya. Iya. But anyway, Nah, itu kan karena itu terjadi ketika kita nggak rencanain. Enggak. Duit kita nih mau pakai apa ya? Jadi udah kumpulin duit kayak kayaknya nggak ada apa-apa, ya udahlah pakai aja dulu. Tiba-tiba habis. Iya. Tiba-tiba habis. Nah, kan tadinya kalau misalnya lo nggak tahu, lo malah kayak, oh teman-teman gue mau liburan nih, misalnya liburan ke Jepang 20-30 juta gitu. Oh masih ada tabungan, ya udah deh pakai 30 juta. Balik dari Jepang baru, wah kayaknya beli rumah enak nih. Ya udah kepake gitu kan misalnya. Yang kayak gini loh, jangan sampai terjadi. Nah makanya lo ada kemauan apa tuh list aja semua. Nah habis itu lo pilah-pilah mana yang perlu diprioritasin, mana yang kayaknya nggak penting. Gitu kan bisa. Nah jadi kalau gue pengen beli rumah di usia 30, awalnya gue nabung aja. Cuma akhirnya, nah di tahun 2012 itu baru booming tuh financial planning di sosial media. Waktu itu ada, ya banyak lah foundernya, ada penggiatnya kayak Mbak Likwina Hananto, Aidil Akbar, Safir Senduk segala macam kan.
dari situ gue belajar, gue jadi kenal ada yang namanya reksadana ya. Iya, Ternyata tabungan gue itu setahun cuma bunganya nggak nyampe 1% setahun, gitu kan, 1%, inflasi aja 3%, minus. udah minus 2% gitu kan. Iya. Nah tapi dengan ternyata ada reksadana bisa menghasilkan ya 5% sampai 10% atau Iya. yang reksadana saham waktu itu kayak bisa 20%-an gitu kan. Gue jadi oke, gue coba deh belajar. Nah dari situ gue mulai tanya teman gue yang financial planner, bantuin gue dong, gue bayar deh, nggak apa-apa gitu. Nah jadi dia ngajarin gini caranya lo reksadana, gini caranya lo tujuan finansial, bikin tujuan finansial seperti apa gitu. Dan jadinya itu sebenarnya lumayan gampang. Lo cuma gue diajarin sebulan 2 bulan, habis itu gue praktekin sendiri. Terus kayak tiap 3 bulan kita recap gitu kan, gimana performance-nya, oke udah benar terusin gitu. Dan tadinya gue berencana beli rumah itu dalam waktu 5 tahun. 5 tahun gue ngumpulin DP 300 juta kan 30% ya. Ya kan asumsi gue pengen rumah yang lumayan proper lah. Iya. Kan sekarang harga rumah di Jakarta udah mahal-mahal. Iya. Waktu itu asumsi gue beli di tahun 2017 mungkin harganya 1M. Entah gue beli di sini atau gue beli di Bodetabek gitu kan. Ternyata dengan gara-gara gue semangat ngumpulin, jadi begitu dapat bonus 100% langsung gue reksadanain. Itu gue nggak kayak wah bisa belanja, enggak, gue bonus reksadana gitu. THR semua masukin reksadana. Jadi dalam 3 tahun akhirnya kekumpul DP 300 juta, gue akhirnya waktu itu memilih apartemen. Karena waktu itu lebih gampang buat gue kerja di Jakarta. Dan di tengah kota juga ya, apartemen lo bukan apartemen pinggiran juga, it was really dead center gitu. Betul, dan sekarang pun kalau mau ngomong tujuan finansial gue yang lebih gede mungkin 10 tahun lagi, gue pengen beli rumah di Menteng. Gue juga sih, gue pengen beli Boeing atau Airbus lah minimal. Coba di mimpi-mimpi seperti itu kan berarti ada prosesnya di mana I think financial planning itu you plan, but not only plan, lo benar-benar mengeksekusi seperti yang lo bilang tadi. Ada rezeki taruh di reksadana, ada rezeki taruh gitu. Itu melimit seseorang untuk menjalani hidupnya nggak sih? Nah sebenarnya definisi definisi kan kita kadang gue butuh nge-reward diri sendiri nih. Iya. Right. Iya. Nah cuma rewardnya juga kadang nggak tepat. Maksudnya gini, nggak tepat adalah kayak pernah ada yang nanya ke gue, Kak penghasilan saya 5 juta nih sebulan, bisa nggak saya traveling ke Eropa? Gitu kan. Ya bisa aja sih. Cuma apakah bijak? Gitu kan, maksudnya kayak 5 juta menurut gue di Jakarta cukup ngepas ya. Iya. Kayak lo tuh masih ya nabung, lo pas-pasan banget lah. Buat biaya hidup aja udah ngepas, makan, transport itu udah ngepas. Mau disisihin lagi ya boleh, tapi setelah itu ya hidup lo akan gini-gini aja. Gitu kan. Nah, jadi mending kalau misalnya buat teman-teman yang baru berpenghasilan, selain ya tadi ditabung, lo juga mikirin gimana caranya agar penghasilan gue bisa bertambah. Iya. Gitu kan. Ibarat orang punya usaha. Orang punya usaha begitu dapat profit kan diputerin lagi biar bisa menghasilkan profit lebih gede lagi gitu kan. Gue punya toko kelontong, wah kayaknya beli kulkas asik nih. Jadi orang-orang lewat waktu panas bisa beli minuman dingin, lebih banyak duit masuk. Nah gitu. Jadi kita pun kalau ada kita itu terlalu konsumtif. Mungkin juga ada beban sosial media ya. Ini jagonya lo. Jadi sebenarnya kan biaya hidup itu murah. Yang mahal biaya pamer. Taste orang-orang tuh yang mahal ya. Iya, biaya pamer tuh bener-bener. Kan kadang temen kita beli ini pengen gitu ya. Beli sepatu keren, gue juga pengen. Liburan ke Jepang, gue juga pengen. Padahal ya belum tentu penghasilan kita sama dengan penghasilan dia. Iya. Kan asetnya juga beda. Gitu. Jadi kita pun harus melihat semuanya lebih lebih menyeluruh lah. Kita harus tahu kita itu seperti apa. Iya betul, kita do we deserve what we want gitu. Betul. Dalam arti ya dengan gaji segitu apakah bisa gue keliling dunia kan? Bisa. Cuman do you can you afford it? Abis itu lo tabungan abis terus iya. Terus pandemi gitu kan. Terus baru nyesel, ya tabungan gue abis, ya pandemi gitu. Ya kenapa HK? Nah ini loh. Iya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita cegah gitu kan. Dengan financial planning yang lumayan oke. Oke, lo financial planning sudah lumayan lama kan? Sudah berapa tahun berarti? Ya 8 tahun lah. 8 tahunan. Terus tadi lo nyebut sendiri pandemi, terjadilah pandemi gitu. Berarti bisa gue bilang 10 bulan terakhir lo aman? Aman banget. Oke. Aman banget. Ini berkat financial planning?
Iya ya. Salah satunya gini. Jadi ada yang namanya dana darurat, Yes, ya. right? Dan darurat itu adalah kasarnya dana yang lo pakai ketika situasi darurat. Situasi darurat seperti apa? Misalnya, intinya situasi yang mengancam keselamatan hidup lo. Oke. Misalnya kayak gue di PHK. Ketika gue di PHK, pemasukan gue terhenti dong. Gak ada gaji lagi. Wah, gue hidup dari mana nih? Gak ada gaji masuk. Ya berarti gue boleh ngambil dari dana darurat. Jadi kasarnya ada tabungan yang udah ada disiapin buat cadangan lah. Ya itu dari tabungan. Betul. Oke. Nah jadi ibaratnya kalau gue misalnya ya dihitung dari biaya hidup. Oh, biaya hidup bukan dari tabungan berarti. Biaya hidup jadi kayak sebulan itu biaya hidup lo berapa? Oh. Kan misalnya. Oke, sebulan misalnya biaya hidup gue 10 juta nih ya. Iya, iya. Berarti kurang lebih gue harus ada minimal 3 kali biaya, pengeluaran bulanan gue. Biaya hidup tadi. Jadi minimal gue harus ada 30 juta di tabungan. Oke. Kenapa? Karena ketika misalnya gue di PHK, gue masih bisa hidup 3 bulan, gitu kan, dari dana darurat tadi, sambil gue nyari kerjaan baru. Jadi 3 bulan udah cukup lah, bisa lah buat nyari sumber pemasukan lain, sumber pemasukan baru. Berarti 30% dari biaya bulanan. Bukan 30%, biaya bulanan dikali 3. Oke, biaya bulanan dikali 3. Biaya bulanan kali 3. Nah, kalau pandemi menurut gue sekarang mau lebih aman kali 6 aja. Kali 6. Kalau bisa kali 12, kali 12. Kalau bisa kali 12 aman. Iya, ini juga ini karena gue single. Iya. Gue single. Dan kalau misalnya gue punya pasangan gitu kan, menanggung hidup seseorang atau misalnya gue nanggung hidup salah satu orang tua gue. Itu ditambah 3 bulan. Jadi yang tadinya misalnya gue 6 bulan, karena gue punya pasangan jadi 9 bulan. 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalnya gue punya anak gitu kan, atau misalnya gue menanggung hidup orang tua gue 2, itu jadinya ditambah 3 bulan lagi, jadi 12 kali. Gitu. Jadi semakin banyak yang lo tanggung ya hidupnya, ya harus lebih banyak lagi dana darurat. Berarti pelajarannya aja kalau bisa sendiri ya sendiri aja gitu ya. Gak usah peduli sama orang lain gitu ya. Enggak, gue ngerasa itu kan sesuatu yang sebetulnya simple ya. Cuman ada momen dimana lo pasti merasa yang tidak darurat itu darurat. Right. To what extent is emergency menurut lo? Berarti yang mengancam berhentinya penghasilan. Ya mengancam kehidupan lah. Misalnya kayak lo kecelakaan gitu kan. Ternyata nggak di cover asuransi. Oh ya udahlah. Lo gunakan dana darurat gitu kan. Mungkin lo salah beli polis atau apa gitu. Pakailah dana darurat. Kenapa? Karena ya kalau misalnya nggak dikeluarin, ya nyawa lo bisa terancam, bisa bahaya. Gitu kan. Tapi misalnya kalau buat beli sepatu, kalau misalnya lo nggak beli sepatu, apakah lo akan mati? Itu kan pertanyaan itu. Buat liburan, kalau lo nggak liburan, apakah lo akan mati? Iya, oke. Ini sebaiknya menurut lo ada di satu tabungan atau dipisah? Satu tabungan atau dipisah. Jadi kalau gua santai. Satu tabungan nggak masalah. Karena lo bisa ngerem. Iya. Oke. Nah, makanya, jadi buat live friend di sini mungkin ada yang kayak, waduh, gua kalau ngeliat duit di sini nggak bisa nih. Ya udah nggak apa-apa, bikin dua rekening. Yang satu ATM-nya dibuang aja, digunting lah. Jadi nggak bisa lo tarik gitu kan. Atau sekarang kan banyak juga mobile banking atau apa, lo di satu bank lo bisa bikin 2 gitu kan. That's right. Itu juga lebih gampang gitu. Jadi balik lagi tergantung what works for you lah. Dan gue rasa dengan adanya dana darurat itu, not only it makes you feel safe, cuman sepertinya di masa-masa pandemi ini, itulah momen dimana lo nggak tahu nanti akan terjadi apa kan, and that's the proper way to spend it. Nah, cara spending dana darurat seperti apa? Mungkin bukan cara spending dana darurat, karena dana darurat seharusnya tidak di-spend kecuali tadi situasi darurat, right? Mungkin ya itu kalau misalnya lo kena PHK, pokoknya ketika pemasukan lo terhenti, ketika ada kejadian yang mengancam hidup, itu silakan dipakai lah. Maksud gue dipakainya sama seperti pengeluaran setiap bulan atau memang harus ada pengeluaran yang khusus juga ketika memang darurat itu terjadi? Tergantung kita masih ada duit cadangan apa enggak. Kalau misalnya duit udah habis banget, ya udah pakai dana darurat nih. Boleh buat. Tapi kalau misalnya, kalau gue kan misalnya gini. Jadi selain dana darurat, kita kan tadi ada tujuan finansial ya. Ini gue mau misalnya sesimpel, kita bikin 3 deh. Beli sepatu, kan? Beli sepatu misalnya harganya 3 juta. Gue mau liburan gitu, harganya 30 juta. Sama gue mau beli mobil lah ya, buat bantu gue kerja gitu. Harganya mungkin 200 juta.
5 juta, 30, 200. Nah gitu kan. Jadi ini pun kita kan ada pos-posnya. Jadi kita tiap hari kita sisihin, oke, ini buat beli sepatu, ini buat mobil, ini buat ini buat liburan gitu. Nah dari situ pun kalau misalnya lo kecelakaan kenapa-napa gitu kan. Nah jadi lo bisa pakai yang tabungan di luar dulu, di luar dana darurat dulu. Jadi kayak kayaknya udahlah beli sepatu ntar aja lah. Ini uangnya gue pakai dulu lah. Gitu. Jadi ada backupnya juga. Backup plan B-nya plan B. Plan B-nya plan B. Ini tuh sama dengan asuransi nggak sih sebenarnya? Dana darurat itu? Agak beda. Nah kalau gue jelasin juga di financial planning itu ada piramida financial planning ya. Jadi di bawahnya itu ada yang namanya keamanan keuangan, terus kenyamanan keuangan, baru dana waris. Nah kalau keamanan keuangan yang paling bawah, keamanan keuangan ini ada beberapa hal. Intinya kita harus bikin duit kita aman dulu, kondisi finansial kita aman. Aman itu dalam artian satu, manajemen utang. Jadi jangan sampai gara-gara utang gitu kan kita malah gali lubang tutup lubang, bunganya makin gede. Kan itu kan banyak terjadi sekarang gara-gara pinjaman online juga gitu loh. Pinjaman online, orang tuh nggak sadar dari pinjaman online itu bunganya itu bisa sampai 30% sebulan. Sebulan kan kalau bunga kartu kredit aja 30% setahun. Ini sebulan. Sementara tabungan lo cuma 1% setahun gitu. Jadi ya gitulah. Banyak orang nggak sadar. Nah itu gara-gara kayak apalagi kalau misalnya kartu kredit ya, kan banyak tuh dari kita suka bayar minimal aja lah dulu, uangnya gue tabung aja. Sebenarnya lo nggak nabung, karena bunga utang itu, bunga kartu kredit dimakan deh sudah lebih gede daripada bunga tabungan lo. Lo nggak nabung. Jadi saran gue kalau misalnya lo ada bunga kartu ada cicilan kartu kredit, kalau bisa dilunasin aja lah, kecuali cicilan lo 0% silakan. Tapi kalau ada cicilan dilunasin gitu. Jadi lo pun terbebas dari utang. Enak lo nggak punya utang itu, lo tidur malam tuh tenang ya. Gak kepikir WhatsApp dia nggak geter mulu gitu ya kan. Iya benar. Kan banyak kita dengar cerita debt collector datang ke kantor gitu kan. Nggak ada tuh kekhawatiran gitu ya. Iya. Habis itu ada asuransi. Asuransi ini kan tujuannya ada ketika kita sakit, yang mahal itu adalah biaya rawat inap. Gitu kan. Teman gua dia sakit kanker misalnya, dia habis sampai 800 juta dan gak ada asuransi. Gitu. Gak ada asuransi dan itu kan cost yang gede banget gitu. Keluarga sampai jual rumah demi bayar itu, dan itu cuma 2 bulan. Jadi 2 bulan masuk ICU dan pengobatan perawatan segala macam, habisnya 800 juta. Ada juga teman gue yang dia sore-sore tuh lagi kerja di kantor, dia tiba-tiba perutnya sakit. Sakit banget gitu kan, melilit, dibawa ke UGD, ternyata pas dicek usus buntu dan harus dioperasi secepatnya. Jadi kayak dia langsung dirawat inap, besok paginya operasi kan, dan dia tetap nginep 2 malam lagi gitu kan buat recovery. Itu total habis 40 juta. Tapi itu dia di cover asuransi dan dia cuma bayar 10.000 buat bayar beli sabun yang nggak di cover aja gitu kan. Nah itu kan bedanya jauh gitu. Gitu. Sayangnya kita kan harus sakit dulu ya baru berasa gitu. Gitu loh. Nah, jadi menurut gua asuransi ini cukup penting karena juga ya udahlah kita belajar dari cerita teman-teman yang tadi aja lah, pengalaman. Kalau kita yang ngerasain sendiri, kadang pengalaman itu mahal harganya, gitu kan. Jadi kita belajar dari cerita orang lain aja, lebih mudah, lebih murah, kita tinggal langsung praktekin gitu. Kalau ngomongin asuransi atau tadi dana darurat gitu, memang ini kan balik lagi ke financial planning gitu. Pasti banyak juga di luar sana yang mengira mereka sudah planning segalanya dengan benar, tapi salah gitu. Cara yang benar seperti apa? Sebenarnya lo harus tahu dulu, lo tuh ada di fase mana sih, kan? Jadi financial planning ini personal buat semua orang. Kalau misalnya lo Gen Z, taruh lo masih belasan. Gitu. Ya Gen Z ini kan sebenarnya belum berpenghasilan, masih disupport orang tua. Uang jajan lah ya. Ya uang jajan lah. Nah ya mungkin yang bisa lo kelola dari uang jajan. Lo mulai yang tadi, coba cari tujuan yang lebih gede. Lo mau beli sepatu, ya cobalah ditabung-tabung aja. Jadi balik lagi, duit jajan lo nggak habis buat boba, nggak habis buat kopi, susu gitu kan, gitu aja gitu. Sambil lo juga belajar soal investasi, instrumennya apa aja, soal asuransi. Jadi ketika lo ada penghasilan, lo langsung bisa kelola dengan baik. Nah kemudian fase berikutnya adalah Gen Y nih. Ketika kita udah 20-an lah, udah 20-an millennials gitu kan, udah ada penghasilan gitu kan. Nah
di sini baru kita baru benar-benar mikirin hidup. Dan gue juga nggak apa-apa kayak di umur lo masih bisa have fun sampai lo umur 25. Nah ketika lo udah umur 25 lo baru mikir tuh hidup gue mau dibawa kemana ya. Gitu kan. Gue mau ngapain nih ya tadi. Nah lo mulai menggali tujuan finansial. Oh gue mau menikah. Oh oke, ketika menikah gue butuh buat biaya pernikahan, sewa gedung apa segala macam gitu kan. Oh gue juga mau dana pensiun atau apa, gue mau apa gitu. Nah jadi ini pun sesuai dengan step lo. Kemudian ketika lo udah mulai tua lagi, umur 40-50 gitu, again next lah. Di sini tujuannya juga akan beda. Mungkin kayak lebih ke keluarga gitu kan. Keluarga, jadi gimana caranya ngatur keuangan buat dana pendidikan anak-anak lah gitu kan. Atau buat misalnya nanti lo mau pensiun bentar lagi lah gitu. Yang sebenarnya ini juga harus mulai disiapin dari fase sebelumnya gitu. Nah, tapi di sini kan ketika lo menjalani lo baru mulai serius mikir tuh. Gitu, dan ketika di yang berikutnya generasi baby boomer mungkin udah usia 60-an udah nikmatin aja hidup lo gitu. Justru sebenarnya banyak gue ngobrol sama teman gue nih financial planner juga. Gue ngobrol sama teman gue nih financial planner dia. Jadi ketika gue ngobrol sama dia ngasih insight yang bagus. Jadi ternyata banyak sandwich generation ya. Sandwich generation itu milenial dan diantara kan. Betul, karena mereka masih harus nanggung hidup orang tuanya. Ternyata banyak juga yang kejadian gara-gara orang tuanya kayak nggak pengen memberatkan hidup anaknya gitu. Jadi mereka yaudahlah gue coba uang gue diinvestasiin, tapi ternyata investasinya bodong. Jadi uangnya hilang semua. Atau mereka salah, mereka jadinya kayak gue coba deh beli rumah mau dijual lagi, jualnya susah. Gitu. Jadi malah jadi bergantung sama anaknya lagi. Nah jadi buat udah generasi di pensiun ini santai aja, nikmatin hidup lo dengan uang yang sudah dipunya gitu. Tapi budaya kita kan nggak seperti itu, ngerti? Bukan kayak budaya Barat yang memang orang tua pensiun udah kelar nih. Istilahnya kalau kita lihat misalnya di Amerika tuh kayak when you reach 60, ya hidup gue, ya kan? Kalau kita kan sepertinya ada rasa tanggung jawab dari anak ke orang tua. Betul. Ataupun sebaliknya, orang tua ke anak yang masih merasa bahwa ya udah deh dia masih membutuhkan gitu. Nah itu berarti ada porsinya di financial planning. Sebenarnya kalau itu kuncinya komunikasi doang. Ngomong sama anak lu gitu. Komunikasi. Karena gini loh, kadang kita berasumsi. Iya. Dan malah jadi beban sendiri. Gue harus kayak gini ke ayah gue, padahal ayahnya santai-santai aja. Atau ayahnya juga kayak, anak gue harus gue bantu gini, padahal anaknya juga santai-santai aja. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Banyak masalah sandwich generation itu yang kelar dengan komunikasi. Cuma kan ya mungkin seiring waktu anaknya mulai sibuk, jadi komunikasi mulai minim gitu kan. Nah jadi ya udah saling berasumsi gitu. Nah padahal kalau mau dijelasin, ya udah gitu. Soalnya kita dalam keluarga ya belak-belakan aja. Oke, ada dana segini, investasi di sini gitu. Ada utang nggak gitu kan? Jangan sampai tiba-tiba orang tuanya meninggal gitu. Tiba-tiba anaknya ketiban utang. Utang juga bisa diwarisin loh, hati-hati. Utang juga bisa diwarisin loh. Nah ini kan kalau ngomongin generasi gitu. Tadi unik juga kita ngomongin Gen Z dan millennial, which is millennials sandwich generation gitu, dan juga at the same time memiliki keinginan yang sangat banyak. I think when you reach misalnya baby boomer gitu, keinginan lo simple gitu. Gue pengen hari Senin main golf, besok mancing gitu misalnya kan. Cuman kan kalau millennials, this is based on social media, based on the things you see, you smell, you hear whatsoever gitu. Dan lo juga ada di bidang tersebut, yaitu social media consulting gitu. Sebenarnya ada masa di mana gue menjadi social media consultant, tapi I want to delete my social media. Itu efek ke financial planning kita juga kan. 70% orang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena menurut gue ini penting.